Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya Asep Maulana Rohimat MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita akan membahas tentang kajian tokoh metodologi studi Islam. Oke, kajian tokoh ini sangat penting karena akan membuka wawasan kita bagaimana para tokoh, ya, para person, para orang-orang yang kemudian mereka mengembangkan studi Islam dari masa ke masa sehingga sampai ilmu itu sampai kepada kita saat ini. Baik, kita bisa lihat kalau mengkaji tentang tokoh metodologi studi Islam, ya, kita awali dulu dengan alur seperti ini, ya. Nah, alur ini adalah alur bagaimana awal mula tokoh studi Islam, ya, yang diawali dari Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, ya, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan juga dilanjutkan oleh tabi'in, ya, terus, ya, sampai kepada zaman kontemporer dan juga tentu zaman kita saat ini, zaman modern. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Rasulullah menjadi tokoh yang paling pertama, ya, menjadi tokoh metodologi studi Islam. Oke, ya. Ini tentu saya ingin memberikan penekanan kepada Anda semua, ya, bahwa ajaran Islam, ya, ketika mulai muncul dan itu diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itulah kemudian menjadi titik pertama, ya, menjadi pintu gerbang pertama bahwa Islam sebagai ajaran agama bukan sekedar ajaran agama yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tapi tentu ajaran agama Islam itu juga sudah mulai untuk dikaji, ya, sudah mulai untuk dipelajari, sehingga dari mulai dipelajari itulah muncul pemahaman, ya, muncul kemudian keyakinan, baru diaplikasikan, ya, karena kita tahu bahwa kalau gerak-gerik kita atau ibadah misalkan, ya, tanpa ilmu, justru akan berbahaya. Bisa jadi ibadah yang dilakukan tanpa ilmu adalah salah, ya. Nah, maka untuk memahami bahwa Islam itu diaplikasikan dengan benar, maka harus ada ilmunya. Untuk mendapatkan ilmu itu tentu harus ada studi, ya. Nah, ilmu studi kan sama aja. Jadi ilmu untuk mempelajari Islam itu adalah studi Islam. Nah, kapan ilmu ajaran Islam ini diajarkan? Tentu dimulai daripada Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dan kemudian didaulat oleh Allah, ya, diamanahkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia. Oke, kita lihat bukti pertama kenapa Rasulullah kemudian dijadikan sebagai tokoh pertama, ya, karena di dalam diri Rasulullah itu sesungguhnya sudah include dua sumber utama ajaran Islam. Oke, kita bisa lihat di dalam diri Rasulullah Muhammad, ya, itu ada Al-Quran dan juga ada As-Sunnah. Ya, kita tahu bahwa ayat Quran adalah tentu yang diucapkan oleh Nabi, ya. Malaikat Jibril memberikan atau menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama misalkan di Gua Hiro, ya, itu adalah ayat pertama yang disampaikan oleh Jibril kemudian kepada Nabi, dan itu menjadi titik awal mula bahwa berarti ajaran Islam sudah harus disampaikan. Bahkan di dalam ayat pertama itu kita bisa lihat diperintahkan untuk membaca, ya, Iqra. Iqra itu kan adalah sebuah metode ilmiah, ya, metode keilmuan, ya kan, karena belajar, ya, study atau pengkajian atau deskripsi atau eksplanasi dan sebagainya diawali dari membaca, kan.
Nggak mungkin kita tidak bisa membaca kemudian bisa memahami satu ilmu. Nah, maka apalagi misalkan kalau kita lihat membacanya itu, kita bisa membaca ayat-ayat Allah ya, baik ayat-ayat Allah yang tekstual, normatif, naratif, dan juga ayat-ayat Allah yang kauniyah. Nah, ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat tentang alam sekitar. Oke. Nah, Al-Qur'an ya, kembali kepada Al-Qur'an bahwa isinya adalah teks-teks ayat yang itu memang disampaikan langsung oleh Nabi ya. Nggak bisa misalkan ada ayat kemudian yang disampaikan oleh Abu Bakar atau disampaikan oleh Umar, Utsman dan sebagainya. Bukan ayat Quran itu. Tapi ayat Quran adalah khusus disampaikan oleh Nabi. Dan dari ayat Quran itulah kemudian kita bisa melihat adanya metodologi studi Islam. Nah, kita lihat nanti ada banyak ayat Quran yang isinya adalah metodologi. Oke. Yang kedua adalah as-sunnah. Nah ya, as-sunnah juga include di dalam diri Nabi ya. As-sunnah sebagai representasi dari ucapan Nabi, dari perkataan Nabi ucapannya, dari fi'liyah, dari perbuatan, dan juga dari takririyah, ketetapan Nabi. Maka sudah otomatis bahwa setiap sunnah yang disampaikan oleh Nabi berarti itu adalah include dari Nabi Muhammad ya. Nah, dan di dalam sunnah itu ternyata banyak sekali metodologi-metodologi studi Islam yang dijabarkan oleh Rasulullah. Akan kita bahas nanti contoh-contohnya. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa tokoh pertama yang menjadi pionir ya, pelopor dari studi Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Baik, yang kedua rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita bisa lihat ya. Buktinya apa? Kita lihat dalam ayat Quran surat An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Nah, ayat ini menyampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah Rasulullah wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri ya. Kemudian fa in tanaza'tum, dan ketika kalian berselisih ya dalam satu hal terkait dengan problem-problem kehidupan lah gitu mungkin ya, fi syai'in farudduhu ilallahi, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul ya, jika kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan hari akhir. Oke, dari ayat ini sesungguhnya kita bisa melihat adanya hierarki ya, adanya hierarki atau alur metode. Nah, metode apa? Yaitu metode kita mentaati pihak-pihak atau mentaati norma yang harus kita taati. Oke? Yang pertama adalah yang harus kita taati adalah Allah. Yang kedua adalah Rasul. Nah, baru yang ketiga adalah ulil amri. Nah, meskipun ada ulama juga yang menyebutkan ya, kalau kita taat kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, juga harus taat kepada ulil amri. Itu seluruhnya sudah menjadi include ya, menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang taat kepada Allah itu taat seperti apa? Nah, taat kepada Allah adalah kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita tahu perintah Allah dan larangannya? Nah, kita akan mengetahui itu semua berasal dari Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah isinya apa? Norma-norma yang Allah buat, nah, yang akan diberikan kepada manusia, tetapi karena dimensi Allah dengan manusia itu beda ya, maka Allah memberikan media kepada malaikat Jibril, kemudian diberikan media lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baru dari Nabi Muhammad itulah muncul ayat-ayat Quran, kemudian ayat Quran itu disampaikan kepada umat, kepada manusia, dan harus kita patuhi kalau itu perintah, dan harus kita jauhi kalau itu larangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, atiur rasul. Apa itu atiur rasul? Nah, atiur rasul adalah kita mentaati ya seluruh perintah Rasul dan juga menjauhi seluruh larangan Rasul gitu ya. Bagaimana caranya kita mengetahuinya, padahal kita tidak ketemu dengan Rasul sekarang ya. Nah, maka
untuk mengetahuinya kita bisa mengetahui dari as-sunnah atau kita sebut dengan hadis. Nah, dari hadis itulah kita tahu bahwa oh ternyata kalau misalkan bangun tidur ya harus berdoa kan gitu. Dalam 5 waktu kita harus sholat fardu gitu. Setelah fardu ada sholat sunnah misalkan. Di bulan Ramadan kita puasa. Nah itu kita tahu itu kan dari sunnah dan juga di Quran ya. Nah maka itulah yang kemudian Rasul dan juga perintah-perintah itu harus kita laksanakan ya. Nah kemudian yang ketiga adalah ulil amri. Oke, apa itu ulil amri? Nah kalau ulil amri adalah ada dua definisi ya. Yang pertama ulil amri adalah banyak orang menyebutnya pemerintah ya. Karena memang uli artinya yang menguasai, al-amri perintah. Berarti apa? Orang yang menguasai perintah di dunia ini sesama manusia. Berarti artinya pemerintah ya, yang mempunyai kekuasaan. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, nah, pemerintah ya dimulai dari presiden, misalkan ya, wakil presiden, para menteri ya, kemudian gubernur, wali kota, seperti itu. Eksekutif. Nah, eksekutif ya. Juga plus dengan aturan-aturan yang oleh eksekutif itu dibuat ya, baik bersama legislatif ya, bersama yudikatif sebagai pelaksana judicial atau hukum ya. Nah, itu juga harus kita taati. Oke, definisi kedua dari ulil amri adalah orang yang memiliki urusan. Berarti apa? Orang yang ahli dalam sebuah urusan, orang yang mempunyai kapasitas ya, orang yang expert di dalam urusan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan ulil amri. Oke, dan ulil amri itu tinggal kita sesuaikan saja konteksnya yang mana begitu. Kalau dalam konteks kita sebagai warga negara yang baik ya, maka ulil amri berarti adalah pemerintah kita, maka harus taati seluruh aturan-aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah, baik dari mulai Pancasila, dari mulai Undang-Undang Dasar 45, peraturan perundang-undangan ya, bahkan kemudian ada perda, pergub ya, perkot misalkan, atau sampai ke perdes ya, peraturan desa, peraturan RT. Nah, selama peraturan itu adalah baik untuk kita semua, harus kita melaksanakannya. Tidak boleh kita melanggar peraturan tersebut ya. Nah, kalau melanggar peraturan tentu nanti ada hukuman bagi kita ya, bagi warga negara. Nah, tetapi bagi kemudian untuk kita sebagai sosok manusia yang sehari-hari berinteraksi, punya pekerjaan ya, punya profesi, nah maka ulil amri itu sesungguhnya adalah orang yang expert, ahli di bidangnya. Ya, misalkan kalau kita sakit ya, maka apa? Tanyalah ke dokter, periksa ke dokter. Kemudian ikuti petunjuk dan arahan dokter begitu. Karena dokterlah yang kemudian memiliki kekuasaan, memiliki keahlian dalam bidang kesehatan medis ya. Jadi yang tahu penyakit kita harus diobati pakai apa gitu kan dokter ya. Jangan kemudian kita bertanya ke dukun, justru dukun nggak bisa medis ya, paling nanti diberikan jampi-jampi yang justru malah syirik nanti kan. Nah, nauzubillahi min dzalik. Baik, jadi begitu. Nah, maka karena ulil amri ini sosoknya adalah manusia, dan manusia bukan manusia sempurna seperti Rasulullah ya, maka suatu saat bisa jadi terjadi kesalahan ya oleh ulil amri itu. Nah, maka disitulah kemudian ayat selanjutnya menyampaikan fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul ya. Jika ada permasalahan dengan ulil amri, dengan aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri, maka yang diikuti adalah hanya Allah dan Rasul gitu. Jangan memaksakan diri harus ikut ulil amri, gitu maksudnya ya. Oke, nah dari sini rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat di situ ada hierarki ya, ada alur begitu ya. Kita bisa lihat konsepnya di sini ya. Ada alur, konsep metodologis bagaimana Al-Quran ini, As-Sunnah ini, dan ulil amri ini harus kita taati. Inilah studi Islam, salah satu bentuknya ya. Allah, Rasul, ulil amri. Jika ulil amri ini tidak sesuai dengan peraturan Allah, maka yang diikuti apa? Ya Allah dan Rasul gitu ya. Mohon maaf, misalkan suatu saat di kampung misalkan ya, ada oknum
RT misalkan membuat satu keputusan, seluruh pihak, seluruh warga RT ya harus ikut pesta minuman keras misalkan, alhamdulillah ya, ini contoh jelek ya yang diikuti. Berarti kita tidak perlu mengikuti perintah RT tersebut ya, karena itu melanggar aturan Allah dan Rasul. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya rekan-rekan, dalam ayat lain juga sebagai salah satu bukti bagaimana metodologi studi Islam itu ada di dalam Quran ya, adalah surat An-Nahl 125. Ya, kita lihat misalkan ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan juga contoh ya, teladan yang baik. Nah, wajadilhum, dan juga berdebatlah ya dengan mereka dengan cara-cara yang baik gitu, karena sungguhnya Allah itu Tuhanmu maha mengetahui terhadap apa yang ia sesatkan dari jalannya, ataupun juga dan dia maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan muhtadin, mendapatkan petunjuk. Ayat ini menyampaikan tentang alur juga ya, alur bagaimana kita mengajak seseorang untuk menjadi lebih baik memasuki ajaran agama Islam ya, ada dengan 3 cara ya. Pertama adalah dengan hikmah ya, yang kedua dengan mau'izah hasanah, yang ketiga dengan berdebat, wajadilhum billati ahsan. Gitu. Apa yang pertama? Hikmah ini disampaikan atau disebutkan sebagai ilmu ya, dengan ilmu, dengan kajian itu, dengan akademik ya, atau dengan cara-cara yang elegan begitu ya. Jadi kalau kita ngajak seorang itu harus disertai ilmunya. Jangan tiba-tiba ngajak misalkan seorang tapi kita juga tidak tahu ilmunya, itu bahaya nanti ya. Misalkan ngajak orang berhenti tadi minum minuman keras ya, atau orang berhenti berjudi misalkan, tetapi kita tidak punya ilmunya, kita yang akan jadi korban nanti. Kalau tahu ilmunya ya kan, menghentikan orang yang suka berjudi itu adalah kita dengan terapi ekonomi ya, misalkan, karena biasanya orang yang judi itu terlilit atau kesulitan ekonomi ya. Nah, semakin terpuruk lagi dengan judi itu. Maka bisa kita berikan program-program ekonomi, bantuan sosial, bantuan modal, misalkan pendampingan ekonomi, plus nanti juga di situ ilmu religiusnya dikuatkan ya, keimanan ketakwaannya, ibadahnya juga. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, contohnya wal mau'izah hasanah ya, dengan contoh yang baik. Nah, ketika kita mengajak orang berhenti berjudi, kita jangan tiba-tiba kemudian ketahuan misalkan ketemu atau ikut ya, masang sesuatu di perjudian atau ikut judi online dan sebagainya misalkan. Wah, itu orang nyuruh berhenti judi, dirinya sendiri malah ikut berjudi misalkan. Nah, itu juga tidak bisa ya. Nah, jadi harus ada contoh yang baik. Paling sederhana contohnya misalkan ya, kita ngajak teman kita sholat berjamaah, ya kita duluan ya sering mencontohkan bahwa setiap hari kita berjamaah kok gitu. Maka kalau ngajak orang berjamaah itu sudah oke ya, sudah pasti. Baik, selanjutnya adalah wajadilhum bil hati hasan. Yang ketiga adalah berdebat dengan cara yang baik. Jadi kalau misalkan hikmah sudah disampaikan ya, dengan ilmu dasar-dasar hukumnya sudah disampaikan, kita juga sudah mencontohkan yang baik, tetapi dia tetap tidak mau, bisa dengan cara berdebat ya, tapi debatnya debat yang baik, jangan debat kusir atau debat sampai berantem ya, harus debat yang baik gitu, harus debat dengan ilmu juga. Oke, nah kemudian dari situlah ini kita bisa lihat atau kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa di dalam Quran itu ada yang disebut dengan metodologi dakwah ya. Nah, kali ini disebutkan dengan metodologi dakwah dengan pendekatan komunikasi atau pendekatan edukasi ya, dengan pendekatan intrapersonal begitu ya. Itu harus ada contoh yang baik, ilmu yang baik, dan juga bisa dengan diskusi-diskusi yang baik. Oke. Baik, selanjutnya rekan-rekan, nah ini dalam sunnah
ya. Dalam sunnah juga ada bukti bahwa metodologi studi Islam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Contoh adalah ini ya, hadis tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ya ke Yaman menjadi seorang hakim di sana. Rasul sebelum berangkat menanyai dulu, mengkonfirmasi ya, Mu'ad, wahai Mu'ad, nah, ya, anna Rasulullah SAW ba'asa Mu'adan ila Yaman. Faqala kaifa taqdi? Kata Rasulullah, kaifa taqdi? Bagaimana caranya engkau akan menghukumi nanti di Yaman? Ya. Faqala, maka Mu'ad menjawab, aqdi bima fi kitabillah. Aku akan memberikan hukuman berdasarkan kitabullah. Apa kitabullah? Al-Qur'an, ya. Kemudian qala, bertanya lagi Rasul, fa ilam tajid atau fa ilam yakun fi kitabillah. Bagaimana kalau enggak ada di dalam kitabullah? Maka Mu'ad menjawab lagi, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menghukumi dengan berdasar atas sunnah Rasulullah. Oke. Kemudian Nabi berkata lagi, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah. Terus gimana kalau nggak ketemu dalam sunnah Rasulullah? Nah, maka Mu'ad menjawab, qala ajtahidu ra'yi, gitu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dengan ra'yuku. Maka Rasulullah kemudian menjawab, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku sepakat, ya, segala puji bagi Allah yang telah menyepakati pendapatnya Mu'ad itu. Artinya apa? Rasulullah menyepakati bahwa kalau hierarki cara kita menghukumi sesuatu itu, pertama harus dicari dulu dasar hukumnya di Al-Qur'an. Kalau nggak nemu, baru di sunnah. Kalau nggak nemu lagi, baru di ijtihad. Ajtahidu ra'yi. Nah, itu sudah ada alurnya, ya. Inilah alur usul fikih, pendekatan usul fikih. Nah, nanti akan kita panjang lebar membahas itu, ya. Nah, pendekatan usul fikih ini salah satu bukti bahwa berarti Rasulullah itu sudah mengajarkan yang namanya studi Islam, ya kan? Nah, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa tokoh pertama yang mengajarkan studi Islam adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak bukti lain, ya, nanti bisa kalian cari sendiri. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, tokoh metodologi Islam adalah tentu dilanjutkan oleh para pelanjut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasca Rasul wafat, maka yang menjadi pelanjutnya siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, Khulafa Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dan seluruh para sahabatnya. Mereka kemudian meneruskan studi-studi Islam. Bahkan mereka juga menemukan, ya, bagaimana konsep-konsep studi Islam yang sesuai dengan zamannya. Contoh misalkan Abu Bakar berijtihad, dia menemukan kalau orang murtad, itu harus diperangi, harus dibunuh. Kalau nggak mau balik Islam, eksekusi, kan gitu. Itu semata-mata apa? Untuk meyakinkan umat Islam, ya, bahwa kita harus serius itu dalam berislam, ya, jangan sampai ada yang pembelot orang-orang murtad itu, ya. Nah, kecuali orang kafir zimmi, ya, kalau itu ya pasti aman, ya. Tapi kalau dari muslim kemudian murtad, nah itu bisa langsung dieksekusi. Oke, yang kedua misalkan contohnya Sayyidina Utsman, ya. Bagaimana beliau kemudian membuat satu kodifikasi Al-Qur'an, ya, mengumpulkan seluruh mushaf-mushaf Quran yang tercecer, ya, yang dimulai dari masa Abu Bakar Umar belum selesai, dikumpulkan kemudian disepakati satu mushaf yang diakui oleh negara pada waktu itu secara resmi, hanya satu mushaf, itu disebut dengan mushaf Utsmani. Dan sampai sekarang Al-Quran yang kita baca itu adalah mushaf Utsmani, ya. Yang pada masa Rasulullah kan tidak ada pengumpulan Quran, ya. Rasul hanya memerintahkan la taktubu anni illa Quran, ya. Janganlah kalian menulis sedikit pun dariku kecuali Quran. Artinya misalkan Zaid bin Sabit, ya, kemudian para sahabat lainnya itu disuruh menulis Quran, tetapi baru potongan-potongan ayat saja, belum dikumpulkan menjadi suatu surat, ya, menjadi juz begitu. Nah, dalam masa Sayyidina Utsman, ya, melakukan ijtihad, melakukan satu studi Islam, kemudian
dijadikanlah satu konsep Quran Mushaf Utsmani. Dan seterusnya banyak sekali ya para sahabat yang kemudian mereka membuat satu konsepsi terhadap Islamic Studies atau studi Islam ini. Kemudian yang selanjutnya pada masa tabi'in ya. Di situ misalkan ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu mereka kemudian membuat satu konsepsi tentang mazhab usul fikih ya. Nah, itu kemudian mereka menjadilah para pelopor usul fikih dan mereka dianggap sebagai imam mazhab. Ya, dan dari situlah Islamic Studies atau studi Islam semakin berkembang. Nah, bahkan selanjutnya ya, misalkan kita bisa melihat ada tokoh Ibnu Khaldun, Ibnu Rushdi, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Malik. Mereka adalah para pakar yang kemudian memberikan nilai atau warna-warna baru ya dalam studi Islam ya. Ibnu Khaldun misalkan terkait dengan sosial politik ya, antropologi. Ibnu Rushdi tentang kesehatan, filsafat ya. Ibnu Taimiyah tentang akidah, tentang fikih, bahkan juga tasawuf ya. Ibnu Malik tentang sastra bahasa, misalkan ilmu nahwu, shorof dan sebagainya. Ya, itu adalah mereka kemudian memberikan warna-warna yang bagus ya untuk perkembangan studi Islam. Nah, kemudian juga misalkan pada masa selanjutnya ada tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ya. Ini adalah para tokoh sufi, para tokoh tasawuf yang mereka kemudian mengkonsepsi ya satu konsep ihsan itu menjadi lebih sistematis lagi. Baik, kemudian yang terakhir rekan-rekan, nah ini pada ulama kontemporer. Nah, saya membuat 3 contoh saja ya, yaitu adalah Profesor Amin Abdullah, kemudian Profesor Hasbi Asyidiki dan juga Dr. Yusuf Qaradawi almarhum ya. Ini yang masih hidup adalah Profesor Amin Abdullah sekarang ya di UIN Jogja Guru Besar. Nah, beliau kemudian menjadi salah satu ulama kontemporer yang membuat konsepsi studi Islam yang sangat luar biasa, yaitu dengan paradigma interkoneksi dan integrasi multidisiplin keilmuan ya. Yang pernah kita bahas ada jaring-jaring laba-laba keilmuan itu ya. Nah, itu adalah satu konsepsi besar dalam studi Islam yang kemudian membuat bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ibadah saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, maka Islam itu harus bisa masuk dengan cara mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antar disiplin keilmuan. Yang kedua, kita lihat misalkan Profesor Tengku Hasbi Asyidiki ya. Beliau ahli tafsir ya, saya memiliki jilid dan buku ilmu tafsirnya itu, dan beliau adalah tafsir kontekstual keindonesiaan. Ini yang menarik. Jadi beliau menafsirkan ayat-ayat Quran, kemudian diberikan contoh-contoh bagaimana konteks keindonesiaan. Ini sangat menarik ya, karena dengan itu Islamic Studies atau studi Islam terkait dengan tafsir menjadi lebih kontekstual lagi, menjadi lebih mengena ya untuk masyarakat kita, karena masyarakat Indonesia tentu akan berbeda dengan masyarakat Arab ya, dengan masyarakat Makkah, Madinah pada waktu Rasulullah masih hadir, masih hidup dan menyampaikan ayat-ayat Quran tersebut. Yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum ya, baru beberapa saat yang lalu di tahun 2002 ini beliau membuat namanya fikih prioritas, salah satu konsepnya ya, dan banyak konsep-konsep lain. Tapi dari fikih prioritas ini kita bisa tahu bahwa ternyata fikih itu sangat fleksibel ya. Suatu saat itu haram, suatu saat bisa menjadi mubah atau bisa menjadi halal gitu, karena sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan prioritasnya gitu. Asalkan bukan berasal dari hawa nafsu ya, misalnya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kepentingan suku dan kepentingan pragmatis, maka fikih itu bisa kita lakukan untuk kemaslahatan kita bersama. Demikian saya kira ya rekan-rekan, kesimpulannya bahwa metodologi studi Islam ini tokoh-tokohnya yang paling utama dan sudah diawali pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan terus ya sampai kepada kita semua, dan hari ini berarti tanggung jawab pengembangan studi Islam berada di pundak kita semuanya ya.